mesra belajar dan belajar. Tapi semua itu tak berarti tatkala aku dekat dengan kalian semua. Apalagi kalau sudah berkumpul di kampus kita ini. Banyak kenangan manis yang tak terlupakan. Hingga tersadar harapanku menjadi seorang guru SD tinggal beberapa langkah lagi. Dalam hati, aku bangga punya kalian. Aku bangga beberapa waktu di hidupku pernah menghiasi kampus tercinta kita ini. Aku yakin kelak akan muncul lebih banyak lagi lulusan berprestasi. Indonesia dan IPA. Yang pertama, nanti anak-anak dapat menemukan sumber-sumber energi panas. Kita perlihatkan gambar-gambar di slide ya. Terus yang kedua nanti dengan mengamati video, anak-anak bisa belajar. Kita tepuk semangat dulu, biar semangatnya untuk belajarnya lebih. Nah, di sini ada gambar anak-anak. Gambar yang paling kiri. Gambar apa? Atas, kiri atas. Sebelah kanannya gambar masak. Ada panci di atas.
Ambillah sebuah mister plastik, kemudian gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sembuhlah permukaan yang setelah itu apa yang kamu rasakan? Setelah digeser pada kain, kulit terasa panas. Buat dia digeserkan Terasa panas. Sudah kan jadi terasa panas. Sekarang coba tangannya geserkan semuanya. Kencang, lebih kencang lagi. Kencang lagi. Terasa? Oke, dah. Sumber energi panas. Coba anak-anak baca. Dibaca, dicermati dalam hati. Yuk, dibaca, dicermati dalam hati. Terus setelah nanti, anak-anak akan mengerjakan LKPD lagi, tugas kelompok lagi. Dengan membaca bacaan tadi, anak-anak pertama harus tahu kata kuncinya. Yang kedua setelah itu, kata kunci tersebut. Dari kata-kata kunci tersebut, anak-anak meringkas. Meringkas, setiap paragrafnya diringkas menjadi sebuah ringkasan cerita. Bisa ya? Masih ada yang belum jelas? Sudah, oke. Lanjut kerjakan. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan. Paragraf kedua, pemanfaatan energi panas. Paragraf ketiga, energi panas dari gesekan. Paragraf 4, arti kata panas. Kesimpulan paragraf pertama, sumber yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas, salah satunya adalah matahari. Paragraf kedua, matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Paragraf ketiga, energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan benda. Paragraf keempat, pada zaman dulu orang mendapat arti dengan cara dihasilkan buah batu. Selain matahari, hujan, gesekan, makanan, dan energi panas juga dapat diperoleh dari api. Saat ini api banyak dihasilkan dari korek api dan logam. Ya, betul sekali. Kita bekerja berkelompok untuk menjawab LKPD yang sudah diberikan. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab ya. Untuk selanjutnya, masihkah ada yang belum paham tentang materi yang diajarkan Ibu hari ini tadi? Tentang sumber energi panas, tentang pemindahan kalor. Masih ada yang belum paham? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas semuanya, anak-anak mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Dikerjakan satu anak satu bersendiri-sendiri, ya. Kerjakan secara mandiri. Yuk. Lanjut, diberi nama, nomor, langsung kerjakan. Nama, nomor, nggak pakai nama, yuk.
8 menggesekkan. 9 jauh. Nomor 10 termometer. Betul salah? Tulis betul salahnya. Sensor. Ada yang salah betul semua? Salah 1. Salah 2. Salah 3. Ada yang salahnya lebih dari 3? Enggak ada. Alhamdulillah, enggak ada yang ini. Oke. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Nah, untuk PR-nya nanti akan Bu Guru berikan link. Bisa dikerjakan di Google Form dari HP. Sudah Bu Guru kirimkan ke grup WA. Sudah bisa semuanya? Sudah. Benar. Oke, sebelum pelajaran selesai kita akan menyanyi. Nah, pesan Bu Guru sebelum anak-anak pulang. Jangan lupa patuhi nasihat orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jangan lupa belajar. PR-nya digarap. Terus makan makanan bergizi, menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Abuse. Sudah apa semuanya? 1, 2, 3. Abuse. Selamat pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk belajar. Saat bisa berkumpul bersama kalian, bercanda, belajar, dan berproses bersama. Kadang ada masa sulit dan kita harus ekstra belajar dan belajar. Tapi semua itu tak berarti tatkala aku dekat dengan kalian semua. Apalagi kalau sudah berkumpul di kampus kita ini, banyak kenangan manis yang tak terlupakan. Hingga kesadar harapanku menjadi seorang guru SD tinggal beberapa langkah lagi. Dalam hati, aku bangga punya kalian. Aku bangga beberapa waktu di hidupku pernah menghiasi kampus tercinta kita ini. Aku yakin kalian akan muncul lebih banyak lagi lulusan berprestasi. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Bagus. Oke, untuk hari ini nanti kita memulai pelajaran dengan semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke belajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menunduk tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke. Oke. Dengan tiap hari kita menyanyikan makna kebangsaan agar anak-anak semakin cinta tanah air dan bangsa. Oke. Anak-anak pernah minum es? Biasanya es yang sudah dimasukkan ke gelas beberapa saat kemudian bagaimana? Air. Pintar sekali, akan berubah menjadi air. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar di tema apa sih? Di tema 6, panas dan perpindahannya, di tema 1, keadaan suhu dan kalor pada pembelajaran 2. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, nah, anak-anak dengan mengamati gambar yang dari slide PPT nanti, anak-anak bisa menemukan sumber-sumber energi pada alat yang digunakan. Terus dengan mengamati video, anak-anak bisa membuat laporan, membuat kesimpulan dengan adanya perpindahan panas ya yang terjadi. Dan memulai kita tambah semangat dan belajar, kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Siap? Tepuk semangat. Semangat, semangat. Luar biasa.
konveksi dan radiasi. Apa itu konduksi? Perpindahan kalor atau panas dari zat padat, namun tidak ikut mengalami perubahan. Contohnya apa? Besi menjadi panas. Anak pernah minum air panas nggak? Pernah. Ketika air panas itu ditaruh sendok ke dalamnya, sendoknya melu panas, melu anget. Gitu. Tuh, yang namanya konduksi. Jadi tidak berubah apapun. Sendoknya ya tetap sendok, rupanya, warnanya, bentuknya masih sama. Nah, kita simak video ini. Nanti dengan menyimak video ini anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan guru jalan tata ini. Terlebih dahulu ya, agar pilihan panas atau kalor. Anak-anak, pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Nah, pada saat proses memasak, tahukah kamu mengapa nasi kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, anak-anak banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari dan mengenai proses perpindahan panas atau kalor. Contohnya adalah seperti berikut ini. Ketika kita memasak, kita menyalakan api kompor. Panas api akan memanaskan panci. Kemudian, panci yang panas akan membuat air menjadi mendidih dan sayuran yang sedang dimasak menjadi matang. Contoh lainnya adalah, nah kalian lihat di sini ada matahari dan bumi. Jarak antara matahari ke bumi itu adalah 152.100.000 km. Jauh sekali bukan? Namun panas dari matahari itu dapat kita rasakan di bumi. Di sini nanti anak-anak mengerjakan secara kelompok ya. Di sini ada beberapa gambar. Dari gambar-gambar ini tadi, dari gambar-gambar ini dan penjelasan guru tadi, anak-anak bisa nanti untuk menjelaskan ini termasuk perpindahan apa, termasuk radiasi atau konveksi atau konduksi, dan disuruh menjelaskan. Siap semuanya? Oke, alat tulisnya bisa disiapkan. Ditulis nama kelompoknya dulu. Ditulis nama kelompoknya dulu. Gambar pertama, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara yang lancar. Gambar kedua, konveksi. Karena konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atau disertai perpindahan zat perantara. Gambar ketiga, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara yang lancar. Gambar keempat, konduksi. Karena konduksi adalah perpindahan kalor secara melambat. Oke, luar biasa. Dilanjutkan kelompok pertama. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dari cara memancar. Gambar kedua, konveksi. Karena konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atau disertai perpindahan zat perantara. Gambar ketiga, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Gambar empat, konduksi. Karena konduksi adalah perpindahan kalor secara melambat. Betul? Nah, kelompok dua Mas Adrianska. Hasil dari kelompok kami satu, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Gambar dua, konveksi. Karena konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atau disertai perpindahan zat perantara. Gambar tiga, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Gambar keempat, konduksi. Karena konduksi adalah perpindahan kalor secara melambat. Ya, betul. Hasil dari kelompok kami. Gambar pertama, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Gambar kedua, konveksi. Karena konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atau disertai perpindahan zat perantara. Gambar ketiga, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Gambar keempat, konduksi. Karena konduksi adalah perpindahan kalor secara melambat. Oke. Saya menjelaskan itu termasuk konduksi, termasuk radiasi atau termasuk konveksi. Nah, anak-anak pernah berjalan di bawah terik matahari? Pernah. Yang anak-anak rasakan apa? Panas. Apalagi kalau kepalanya tidak tertutup oleh sesuatu.
apa meneh nak bayangke wong gundul. Gitu, wong gundul enggak punya rambut, cipolot terik panas matahari. Pasti panas sekali. Nah, itu anak-anak apa lah gundul-gundul kacau? Apa? Yang enak gundul-gundul kacau dulu ya. Siap semuanya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Gundul, gundul, kacul, cul, gembelengan. Nyungkring, nyungkring, kacul, cul, gembelengan. Apapun timpang sebalik jadi salahkan. Apapun timpang sebalik jadi salahkan. Terima kasih ya. Jadi lagu ini tadi anak-anak sebenarnya bergundul. Kita akan belajar tentang tangga nada. Nah, tangga nada. Oke, itu apa? Rangkaian nada yang tersusun rangkaian nada yang tersusun jarak atau interval tertentu hingga membentuk sebuah lagu. Tangga nada dibagi menjadi dua. Tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Apa itu tangga nada diatonis? Apa itu? Ya, sedangkan tangga nada pentatonis itu memiliki 5 oktav. Nah, kalau diatonis itu 7 oktav, kalau pentatonis itu 5 oktav. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah. Nah, termasuk tadi yang kita nyanyikan lagu gundul-gundul kacul. Dari daerah mana itu? Jawa Tengah. Ada lagi lagu lagi. Siap? Oke. Tulis nama kelompoknya di lembar jawab. Nah, tulis nama kelompoknya di lembar jawab. Bagian bawah, nggak apa-apa. Ya, nama kelompoknya di lembar jawab bagian bawah. Jawab. Nah. Hasil dari kelompok kami perbedaan antara tangga nada pentatonis dan diatonis. Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis 5 nada. Do, mi, fa, sol, si, do, re, mi, sol, la. Oke. Nah. Hasil dari kelompok kami perbedaan antara tangga nada pentatonis dan diatonis. Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jumlah nama nada pada tangga nada pentatonis 5 nada. Do, mi, fa, sol, si, do, re, mi, sol, la. Oke. Ayo kelompok 4. Kita membedakan mana yang tangga nada pentatonis dan mana tangga nada diatonis. Oke. Dan tadi kita menyanyikan lagu gundul-gundul kacul, termasuk pentatonis atau diatonis anak-anak? Pentatonis. Ya, kenapa? Gundul kacul itu ciri-cirinya adalah senang, riang. Nah, oke, untuk itu dikerjakan sendiri-sendiri ya. Bisa langsung kita cocokkan dengan temannya. Ayo. Ya, 1. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh perpindahan panas secara ini yang bukan. Yang termasuk contoh perpindahan panas radiasi itu apa? Orang-orang yang melaksanakan sekitar kami umur. Kita menyanyikan lagi lagu gundul-gundul kacul. Kita tambah riang dan gembira. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Gundul, gundul, kacul, cul, gembelengan. Nyungkring, nyungkring, kacul, cul, gembelengan. Apapun timpang sebalik jadi salahkan. Apapun timpang
belajar dan mengerjakan PR. Tetap semangat semuanya. Ya, boleh pulang. Saat bisa berkumpul bersama kalian, bercanda, belajar, dan berproses bersama. Kadang ada masa sulit dan kita harus ekstra belajar dan belajar. Tapi semua itu tak berarti tatkala aku dekat dengan kalian semua. Apalagi kalau sudah berkumpul di kampus kita ini, banyak kenangan manis yang tak terlupakan. Hingga tersadar harapanku menjadi seorang guru SD tinggal beberapa langkah lagi. Dalam hati, aku bangga punya kalian. Aku bangga beberapa waktu di hidupku pernah menghiasi kampus tercinta kita ini. Aku yakin kelak akan muncul lebih banyak lagi lulusan berprestasi. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Hari ini ada yang tidak masuk? Bagus. Oke, untuk hari ini nanti kita memulai pelajaran dengan semangat ya. Untuk hari ini nanti kita akan belajar lagi di tema 6, masih di tema 6, masih subtema 1 suhu dan kalor pada subtema 1 pembelajaran 2. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke. Dengan setiap hari kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan agar anak-anak semakin cinta tanah air dan bangsa. Oke. Anak-anak pernah minum es? Biasanya es yang sudah dimasukkan ke gelas beberapa saat kemudian bagaimana? Pintar sekali, akan berubah menjadi air. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar di tema, masih di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, keadaan suhu dan kalor pada pembelajaran 2. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, nah, anak-anak dengan mengamati gambar yang dari slide PPT nanti, anak-anak bisa menemukan sumber-sumber energi pada alat yang digunakan. Terus dengan mengamati video, anak-anak bisa membuat laporan, membuat kesimpulan dengan adanya perpindahan panas ya yang terjadi. Lanjutin aja ya. Dan memulai kita tambah semangat dan belajar, kita tepuk semangat dulu bersama-sama. Siap? Tepuk semangat. Luar biasa. Jadi anak-anak guru sudah bertanya, ketika anak-anak minum es, esnya berubah menjadi air ya. Sekarang ada jenis-jenis perpindahan panas anak-anak. Nah, di antaranya yaitu ada konduksi, ada konvensi dan radiasi. Apa itu konduksi?
yang namanya konduksi. Jadi tidak berubah, tidak merubah apapun. Sendoknya ya tetap sendok, rupanya, warnanya, bentuknya masih sama. Oke, yang kedua, konveksi. Apa itu konveksi? Perpindahan kalori atau panas melalui aliran zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya apa anak-anak? Perpindahan naik turun kacang hijau ketika dipanaskan. Yang ketiga adalah radiasi. Apa itu radiasi? Contohnya apa? Ya, contohnya kita di dekat api, kita akan merasa hangat. Nah, tuh. Kita lanjutkan. Nah, kita simak video ini. Nanti dengan menyimak video ini anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan guru dalam LKPD. Terlebih dahulu ya, ada pindahan panas atau kalori. Anak-anak, pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Nah, pada saat proses memasak, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, anak-anak, banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai proses perpindahan panas atau kalori. Contohnya adalah seperti berikut ini. Ketika kita memasak, kita menyalakan api kompor. Panas api akan memanaskan panci. Kemudian, panci yang panas akan membuat air menjadi mendidih dan sayuran yang sedang dimasak menjadi matang. Contoh lainnya adalah, nah, kalian lihat di sini ada matahari dan bumi. Jarak antara matahari ke bumi itu adalah 152.100.000 kilometer. Jauh sekali, bukan? Namun, panas dari matahari itu dapat kita rasakan di bumi. Mengapa demikian? Karena panas dari matahari berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita yang berada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Oh iya anak-anak, panas berpindah ke radiasi itu. Mari kita simak penjelasan guru berikut ini ya. Perpindahan panas atau kalori. Pernahkah kamu panas dari matahari dan berpindah? Kemudian coba baca dengan seksama. Kemudian ini ke benda yang panas. Panas berarti contoh perpindahan kalori secara konduksi. Pada perpindahan kalori secara konduksi, kalori akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen itu akan berpindah ke bagian kemudian ini yang ada di paragraf kedua. Tadi sudah dijelaskan perpindahan panas dan jenis-jenis perpindahan panas. Ada berapa jenis perpindahan panas tadi? Apa saja? Konduksi, konveksi, sama radiasi. Oke. Dari penjelasan Bu Guru tadi, sudah anak-anak sudah jelas semua? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu anak-anak bisa mengerjakan LKPD secara kelompok ya. Oke, kita duduk sesuai kelompoknya masing-masing dulu. Sudah? Di sini nanti anak-anak mengerjakan secara kelompok ya. Di sini ada beberapa gambar. Dari gambar-gambar ini tadi, dari gambar-gambar
konveksi atau konduksi dan disuruh menjelaskan. Siap semuanya? Oke, alat tulisnya bisa disiapkan. Ditulis nama kelompoknya dulu. Ditulis nama kelompoknya dulu. Tulis namanya semua. Nama kelompoknya sudah semua. Sudah selesai. Ya. Oke, sudah bisa mengerjakan semuanya? Kita mulai. Kelompok 4 bisa maju mempresentasikan hasil kerjanya. Gambar pertama, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Gambar 2, konveksi. Karena konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atom disertai perpindahan zat perantara. Gambar 3, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Gambar 4, konduksi. Karena konduksi adalah perpindahan kalor secara melambat. Oke, luar biasa. Dilanjutkan kelompok pertama. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dari cara memancar. Nomor 2, konveksi. Karena konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atom disertai perpindahan zat perantara. Nomor 3, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Nomor 4, konduksi. Karena konduksi adalah perpindahan kalor secara merambat. Betul? Iya. Kelompok 2 Mas Adriaska. Hasil dari kelompok kami 1, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Nomor 2, konveksi. Karena konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atau disertai perpindahan zat perantara. Gambar 3, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Gambar 4, konduksi. Karena konduksi adalah perpindahan kalor secara merambat. Ya, betul sekali. Hasil dari kelompok kami. Gambar pertama, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar. Gambar kedua, konveksi. Karena konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atau disertai perpindahan zat perantara. Gambar ketiga, radiasi. Karena radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar.
berjalan di bawah terik matahari? Pernah. Yang anak-anak rasakan apa? Panas. Apalagi kalau kepalanya tidak tertutup oleh sesuatu. Nah, apa meneh nak bayangke wong gundul. Ya toh? Wong gundul enggak punya rambut di bawah terik panas matahari. Pasti panas sekali. Nah, itu anak-anak apa lagu gundul-gundul pacel? Apa? Nyanyikan lagu gundul-gundul pacel dulu ya. Siap semuanya? Ya. Oke. 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, cul, gemblengan. Nyungking, nyungking, pacul, cul, gemblengan. Pacul, cempang, sebalik, jadi salahkan. Pacul, cempang, sebalik, jadi salahkan. Terima kasih, Cak. Dari lagu ini tadi anak-anak sebenarnya Bu Guru kita akan belajar tentang tangga nada. Nah, tangga nada. Oke. Itu apa? Rangkaian nada yang disusun dengan rangkaian nada yang disusun dengan jarak atau interval tertentu hingga membentuk sebuah lagu. Tangga nada dibagi menjadi dua. Tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Apa itu tangga nada diatonis? Apa itu? Ya. Sedangkan tangga nada pentatonis itu memiliki 5 oktav. Nah, kalau diatonis itu 7 oktav, kalau pentatonis itu 5 oktav. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah. Nah, termasuk tadi yang kita nyanyikan lagu gundul-gundul pacul. Dari daerah mana itu? Jawa Tengah. Ada lagi lagu selain gundul-gundul pacul? Jamuran, ya. Ini dari Jawa Tengah. Nah, tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Lanjut, contoh. Nah, pentatonis itu juga bertangga nada mayor. Ada yang bertangga nada mayor, ada yang bertangga nada minor. Ciri-ciri mayor. Senang. Ciri-ciri tangga nada minor. Sedih. Oke. Termasuk gundul-gundul pacul. Mayor atau minor? Mayor. Itu tadi. Jadi anak-anak, itu tadi tentang tangga nada yang dibagi menjadi 2. Tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis. Kalau diatonis berapa oktav? 7. Kalau pentatonis 5. Intervalnya pentatonis dan diatonis kayak mayor dan minor. 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, tuh ada 5 dan ada 7. Dari penjelasan tadi anak-anak sudah paham semua belum? Ada yang mau bertanya? Ada. Kalau begitu kelompok lagi. Siap? Oke. Tulis nama kelompoknya di lembar jawab. Nah, tulis nama kelompoknya di lembar jawab. Bagian bawah, nggak apa-apa. Ya, nama kelompoknya di lembar jawab bagian bawah. Jawab, jawab sini. Nah. Hasil dari kelompok
ada nama nada pada tangga diatonis 7 nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis 5 nada do, mi, fa, sol, si, do, re, mi, sol, la. Oke. Kita membedakan mana yang tangga nada pentatonis dan mana tangga nada diatonis. Oke. Nah, tadi kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul, termasuk pentatonis atau diatonis anak-anak? Pentatonis. Ya, karena apa? Gundul-Gundul Pacul itu ciri-cirinya adalah senang, senang, riang. Nah, oke. Untuk itu hari ini tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis perpindahan kalor, terus tangga nada diatonis dan pentatonis. Nah, untuk di akhir masih ada yang belum paham tentang jenis-jenis perpindahan kalor? Paham. Tentang tangga nada diatonis pentatonis? Jelas? Oke, kita lanjutkan untuk mengerjakan evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Langsung kita cocokkan dengan temannya. Ayo. Ya. Satu. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh perpindahan panas secara ini yang bukan yang termasuk contoh perpindahan panas radiasi itu apa? Orang-orang yang merasa hangat di sekitar api unggun. Aluminium sering digunakan sebagai bahan untuk membuat panci karena konduktor yang baik. Nomor 3, ayo dibaca. Yang memanfaatkan isolator dan konduktor secara bersama-sama. Ya. Baca yuk. Kenapa harus kayu? Biar gak panas. Iya, biar tidak panas. Benar dah. Sudah selesai semuanya. Siapa yang salah semuanya? Nggak ada. Betul semuanya? Wah, luar biasa. Salah satu? Ada. Nggak apa-apa. Oke. Sudah selesai. Kita kumpulkan kembali nanti untuk dinilai video. Ya. Kita tambah riang dan gembira
saja pakai tepuk tangan. Itu termasuk iringan musik sederhana. Tepuk tangan. Kalau pas pakai rada. Ya dah. Video tidak kayak begini. Ya. Terus untuk hari ini pelajaran sampai di sini dulu. Pesan Bu Guru, patuhi nasihat orang tua. Jangan lupa sholat lima waktu. Jangan lupa belajar juga. Tidak main terus. Makan makanan bergizi. Jangan makan mie terus. Nah, jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Oke. Pulang ya. Siap, siap. Selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk belajar dan mengerjakan PR. Tetap semangat semuanya. Ya, boleh pulang.